Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini kita mau sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau membawa seluruh kehidupan kita. Kita mau bawa hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan. Saatnya kami akan memuji dan menyembah Engkau. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu, sehingga kami bisa merasakan lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanah sucinya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Engkau hadir di sini Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji-Mu, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab
Jamahlah setiap kami Tuhan, sebab Kau hadir di sini. Haleluya, Kau layak dipuji Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, Kau hadir di hidup kami, Kau hadir di hidup kami Tuhan, memberi pertolongan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami begitu cinta akan Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak yang dapat menggantikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang memberi kami pertolongan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hidup. Kau yang beri kami pengharapan. Haleluya. Kau sumber pertolongan kami. Kau sumber hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Haleluya. Kau yang menyertai hidup kami. Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Yesus. Engkau yang terlebih besar dari masalah kami. Kau yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Di setiap hidup kami, Engkau yang terlebih besar Tuhan. Dari apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau memberikan harapan yang pasti. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberikan kami kekuatan Tuhan di saat kami lemah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terlebih
Kami mengakui hanya Engkau, Yesus, terlebih besar dari segala persoalan kami. Apapun kondisi kami, Engkau selalu ada, berdiam, menyertai hidup kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah untuk setiap kami, ajar kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. Seberapapun kita yang ada, kita percaya ketika kita memiliki satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, memiliki hati yang rindu kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita akan belajar dari Mazmur 146 di ayat yang kedua. Mazmur 146 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat ini. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara, setiap manusia, terlebih khusus orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki satu tujuan hidup. Dan secara rohani, bahkan juga secara landasan firman Tuhan, tujuan hidup kita tentunya adalah diisi untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat ini bicara tentang bahwa selama kita diberikan Tuhan untuk bernafas, diberikan Tuhan untuk melakukan aktivitas, hal yang penting adalah hidup ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan dan bermazmur bagi namanya. Dikatakan selagi aku ada, sama seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pengalaman pemazmur bahwa dia menyediakan waktunya, menyediakan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Tentunya ini menjadi satu pelajaran penting di dalam hidup kita, bagaimana kita menggunakan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari Mazmur 146 ayat pertama sampai yang ke-10 ini. Ada 2 poin penting yang kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana kita mengisi kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Saudara, hal yang pertama adalah kita harus menempatkan sebuah nilai percaya yang akan memberikan nilai keselamatan di dalam hidup kita. Sekali lagi, orang yang memuliakan nama Tuhan, dia akan menempatkan sebuah nilai percaya terkait dengan keselamatan yang pasti di dalam hidupnya. Kita melihat di ayat yang ketiga dan yang keempat, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Pemazmur ini bicara tentang bahasa puisi, membandingkan ketika seseorang percaya dikatakan kepada para bangsawan, kepada orang yang berkuasa, orang yang punya duit, orang yang berpengaruh. Tetapi apa yang dia punya mungkin dia berikan kepada seseorang di mana dia percaya kepada bangsawan itu. Tetapi apa yang dia berikan tidak memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Saudara, ini adalah satu perbandingan bahwa ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita butuh orang lain. Karena kita adalah manusia sosial, ada ketergantungan satu dengan yang lain. Misalnya dalam konteks keluarga, ada ketergantungan suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan juga anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Bahkan konteks kita berhubungan dengan sesama. Kita memiliki satu nilai sosial yang tinggi. Tetapi jangan sampai ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka fokus percaya kita kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang penting, orang-orang yang punya duit. Karena itu tidak akan memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya bahwa ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka kita harus memiliki nilai percaya kepada Tuhan. Dia adalah sumber keselamatan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pemazmur juga bicara tentang bagaimana orang mempersembahkan korban, bagaimana orang bermazmur bagi Tuhan, bagaimana orang betul-betul percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah sumber keselamatan yang sejati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi ketika kita memuliakan nama Tuhan, jangan sampai kita menempatkan nilai percaya kita kepada sesuatu yang tidak memberikan keselamatan. Mari kita berfokus kepada Tuhan sehingga kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah kita melihat orang yang memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang menempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling utama di dalam kehidupannya. Kita melihat di ayat yang ke-5 dari Mazmur 146 ini. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teks ini bicara tentang apa? Orang yang memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya, orang yang bermazmur, karena dia menggunakan kesempatan yang ada untuk bermazmur, untuk memuliakan nama Tuhan, adalah orang yang menempatkan Tuhan sebagai posisi yang utama dalam hidupnya. Makanya sangat jelas, berbahagialah orang yang mempunyai Allah. Kata mempunyai ini bicara tentang sesuatu yang dekat, sesuatu yang melekat. Orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, ada satu nama Allah dan nama Tuhan. Allah kecil, ya, tetapi di depannya tulisan Allah besar, ya. Nah, kemudian kata Tuhan dalam huruf besar semua bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan yang maha melakukan perkara yang dahsyat,
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi dia juga adalah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Karena dia adalah penolong, dia adalah sumber harapan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu tempatkan Tuhan sebagai tempat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kita akan berbahagia karena kita mempunyai Allah, kita punya Tuhan yang luar biasa sebagai tempat sandaran hidup kita, sebagai tempat penolong sejati dalam hidup kita. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan sebagai posisi yang utama, yang paling penting di dalam hidup kita? Saudara, kita melihat di ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, kita bermazmur bagi Tuhan. Yang pertama, kita menempatkan nilai percaya yang mendatangkan keselamatan hanya berfokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah menempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling penting, tempat yang paling terutama dalam hidup kita. Maka kita akan memiliki berkat yang luar biasa, karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Jadi dia adalah setia dan selama-lamanya dia tetap ada di dalam hidup kita. Saudara, artinya apa? Dia menjamin kehidupan kita, karena dia sudah memulai penciptaan. Sebelum manusia diciptakan pada hari yang ke-6, Tuhan sudah memulai ciptaan yang pertama. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan hidup manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama dalam hidup kita? Karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dia adalah Allah yang setia, pasti akan menolong kehidupan kita. Mengapa kita menempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama, paling utama dalam hidup kita? Selain dia menjadikan langit dan bumi, dia adalah Allah yang setia, dia juga menegakkan keadilan. Keadilan ini berarti Allah itu selalu berada di dalam posisi yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia membela kehidupan kita apapun yang terjadi, ya. Dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Kalau misalnya dalam masa kini mungkin pemerasan itu datang bukan dari orang lain. Pemerasan mungkin terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Dia akan menegakkan semua keadaan yang sedang terjadi. Seperti memeras kondisi ekonomi kita. Seperti memeras kondisi kesehatan kita. Berapa hari ini mungkin saya lagi kejangkit dari Ibu Gembala begitu ya, dan ada berapa orang juga yang lagi batuk dan lain sebagainya, padahal sudah menjaga kondisi fisik saya begitu ya. Hari ini suara saya lebih goros ya, keras, goros. Tetapi inilah kondisi saya yang saya tidak pernah duga begitu ya. Saudara, kondisi saya diperas dengan keadaan. Kondisi saya diperas dengan sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan tenaga begitu ya. Tidak sama seperti sebelum sakit begitu ya. Saudara, dikatakan juga karena Allah itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dikatakan di sana Ia memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Saudara, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai posisi yang paling penting di dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi Dia dalam hidup ini, maka Tuhan bilang Tuhan akan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya kebutuhan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan juga di ayat yang ke-7 dari Mazmur 146 ini dikatakan Tuhan membebaskan kita. Dikatakan Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, dalam kondisi pemazmur, orang-orang yang terkurung ini juga bicara tentang apa? Bicara tentang satu kondisi yang rumit yang terjadi dalam hidupnya, seperti terpenjara di satu area di mana dia tidak bisa keluar.
Saudara, ketika seseorang terkurung di dalam masalah kehidupan, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya terkait dengan masalah ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya, seperti terkurung di penjara begitu ya. Dan kita tidak bisa melepaskan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi di dalam bahasa rohani dikatakan Tuhan adalah pembebas. Artinya Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengeluarkan kita dari kurungan itu. Sehingga ada berkat yang menanti melimpah di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7 bagian B, Tuhan akan memberikan roti. Artinya kebutuhan jasmani kita akan terpenuhi. Bukan begitu saja, tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai posisi yang paling penting dalam hidup kita, Tuhan akan membukakan mata orang buta. Di ayat yang ke-8 ya, Tuhan akan membuka mata orang buta, Tuhan akan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan akan mengasihi orang yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bahasa puisi yang menggambarkan apa? Menggambarkan tentang apa? Tentang keadaan hidup kita begitu ya. Kata membuka mata orang buta artinya dia tidak bisa melihat masa depan. Kata membuka mata orang buta berarti ada hal yang tertutup sehingga dia tidak bisa lagi konsen untuk masa depan. Orang yang sedang kehilangan harapan, dia tidak akan melihat di depan itu ada berkat yang luar biasa. Ada terobosan rohani, ada terobosan ekonomi yang Tuhan nyatakan. Tetapi itu tidak terlihat. Tetapi kita lihat Tuhan akan membukakan mata kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah satu prinsip penting di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak melihat kita. Artinya Tuhan tetap melihat kita, Tuhan tetap membuka mata apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, dan Tuhan bilang Tuhan akan menegakkan orang yang tertunduk. Bicara tentang apa? Ini terkait dengan satu kehidupan yang rendah hati begitu. Orang yang tertunduk ini juga bicara tentang orang yang betul-betul tidak berdaya. Orang yang betul-betul tidak sanggup melakukan sesuatu yang di luar dari kekuatannya begitu ya. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan akan menegakkan orang yang tertunduk, bahkan juga Tuhan akan mengasihi orang-orang benar. Saudara, ketika orang memperlakukan kita secara tidak benar, ketika seseorang memfitnah kita dengan perkataannya, ketika seseorang mengadili kita sementara kita tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka mengalami kekecewaan dan sebagainya, kita tidak melakukan hal itu. Tetapi realitanya kita mendapatkan satu hal dari orang lain, sementara kita tidak melakukan hal itu, kita tidak membuat hal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan bilang Tuhan akan mengasihi orang benar. Dan bahkan juga di ayat yang ke-9 Tuhan menjaga orang-orang asing. Orang asing di sini disebut anak yatim, kemudian janda, kemudian juga dibandingkan dengan orang fasik itu dibengkokkan. Tetapi menjaga orang yatim, orang janda dan lain sebagainya. Artinya Tuhan sangat konsen, Tuhan sangat memperhatikan kondisi apapun yang terjadi ya. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-10 Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun temurun, haleluya. Saudara, jadi dua hal yang penting yang kita pelajari dari Mazmur 146. Belajar dari inti dari ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kesimpulannya adalah hidup ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita bermazmur bagi Tuhan selagi kita ada. Cara kita memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan adalah tempatkan nilai percaya kita yang memberikan keselamatan. Itu terkait di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ketika seorang menaruh nilai percaya kepada bangsawan, orang-orang yang memiliki satu kekuatan ekonomi dan lain sebagainya, maka dia tidak akan memberikan keselamatan.
Tetapi marilah kita menempatkan nilai percaya kita kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Kemudian yang kedua, tempatkan Tuhan sebagai posisi yang paling utama dalam hidup kita. Di ayat yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling utama dalam hidup kita, maka di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Dia adalah setia bagi kita. Dia adalah Allah yang adil, memberikan roti, membebaskan kita. Dia juga membuka mata kita, menegakkan, juga mengasihi kita. Dia terus menjaga kita, bahkan Dia adalah Raja Damai yang selalu ada dan selalu menyertai kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Dia adalah Allah yang besar di dalam hidup kita. Kita nyatakan pujian ini dengan hati terdalam, dengan sebuah kerinduan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, apakah kita menggunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan? Ketika kita menyadari hidup ini adalah kesempatan bagi kita memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi namanya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Firman Tuhan hari ini di Mazmur 146 berkata, mari kita meletakkan posisi atau nilai percaya kita yang mendatangkan keselamatan. Bukan orang lain, tetapi berfokus kepada Tuhan. Dia adalah sumber keselamatan bagi kita. Dan tempatkan Tuhan sebagai posisi yang utama, yang paling penting di dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai posisi yang paling penting, percayalah, Dia adalah Allah yang menjadikan kita begitu sempurna. Dia menciptakan langit dan bumi, dan semua isinya diberikan kepada kita. Dia adalah Allah yang menegakkan keadilan, membukakan mata, membebaskan kita, memberikan kasih, memberikan kebutuhan hidup kita. Dia adalah Allah yang menjaga kita.
Dia adalah Allah Raja di atas segala raja yang selalu ada dalam hidup kita. Kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita membangun prinsip ini. Katakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau adalah Allah sumber keselamatan dalam hidupku. Engkau adalah Allah sebagai tempat yang utama di dalam hidup. Dan aku tidak akan pernah melepaskan Engkau dari hidupku ya Tuhan. Saya akan tetap memuliakan nama Tuhan. Tetap menyembah Engkau, bermazmur bagi nama-Mu. Itulah hidupku Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita. Allah sumber segala berkat, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, melimpahkan kita dengan berkat-Nya, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan dengan kecerdasan, dengan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ketika Tuhan memberkati kita, mari kita menjadi inspirasi berkat bagi semua orang, bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan. Dan apapun yang kita tabur, Tuhan akan mendatangkan berkat yang lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Allah selalu menyertai, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.